Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab bersikap baik kepada anak yatim, wanita dan orang fakir miskin, bagian yang ke-6. Kemarin sudah dijelaskan tentang kisah wanita-wanita miskin yang membawa anaknya datang ke dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kedua anaknya untuk meminta makanan. Di rumahnya Rasulullah ini jarang juga ada makanan. Kalau ada langsung disedekahkan. Bukan hanya makanan, emas pun kalau ada di rumahnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah lagi sholat. Rasulullah setelah sholat itu keburu-buru untuk pulang untuk membagikan emasnya. Beda kalau kita ya, kita buru-buru setelah sholat uluk salam assalamualaikum, assalamualaikum, bukan buru-buru ingin bersedekah. Ini kita jangankan bersedekah emas ya, bersedekah uang saja kayaknya ndak. Paling keburunya ya keburu ngobrol, keburu kerja, keburu jagongan dan lain sebagainya. Nah, di rumahnya Rasulullah ini jarang ada harta. Kalaupun ada segera dikeluarkan. Nah, pada saat ada wanita datang bersama kedua anaknya, datang ke rumah Rasulullah, minta, ternyata yang ada cuman pertama 1 korma. Kisah yang kedua ada 3 korma. Semuanya itu diberikan. Tidak kemudian menyisakan untuk keluarganya, nanti untuk keluarga kita. Enggak, langsung diberikan semua. Karena yang datang meminta makanan itu sudah sangat terpaksa ya. Tidak mungkin minta makanan kepada tetangga itu kecuali sangat-sangat lapar, butuh sekali. Jadi diberikan semua 3. Yang 1 diberikan anak yang pertama, korma yang kedua diberikan kepada anak yang kedua. Nah, ketika korma yang ketiga ini mau dimakan oleh si ibunya ini, ternyata kedua anaknya ini malah memintanya. Setelah meminta, ya dikasihkan oleh ibunya dibagi 2. Dan ingat ya, kebaikan yang kecil seperti ini kata Rasulullah mewajibkan dia masuk surga. Artinya apa? Sodako itu terkadang tidak tergantung besar kecilnya, tapi tergantung di mana sodako itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Besar tapi orang tidak butuh. Umpamanya, ya nggak pengaruh ya, kurang begitu pengaruh kayak orang kaya umpamanya. Orang yang kaya raya dikasih sepeda motor, ya tidak butuh. Atau orang banyak mobilnya dikasih mobil, orang banyak sarungnya dikasih sarung, orang banyak uangnya dikasih uang, kan tidak butuh. Tapi kalau sudah butuh seperti ini, makan bahkan sangat lapar sekali, 3 kurma saja ini bisa mewajibkan masuk surga dan bisa menangkis api neraka. Jadi begitu, bersedekah itu terkadang begitu, gak perlu banyak dan kecil, gak perlu itu. Yang penting dia itu bersedekahnya itu dibutuhkan apa tidak. Kayak juga sodako, ya sodako lagi apa acara hajatan terlalu banyak, itu sodakonya mohon kalau bisa dirubah itu ya. Kalau bareng-bareng hajatannya pernikahan, nyunat dan lain sebagainya bareng-bareng. Kalau bisa ya, biar sesuai dengan yang dibutuhkan dirubah. Jangan basahan semua kuenya itu, bisa keringan, bisa mentahan begitu. Kalau mau ikut hadis Nabi yang
yang sesuai apa yang sebenarnya. Ya kalau mengikuti nafsu ya terserah. Dak enak umpamanya nafsu dak enak sama tetangga, dak enak ini sudah tradisi, tapi akibatnya kan makanan dibuang-buang. Dibuang-buang, sodakoh yang disodakohkan itu tidak dibutuhkan, dibuang-buang. Ya nasinya, ya kuenya, ya kadang ayamnya terlalu banyak, ayam ini telur-telur, akhirnya sampai bau semuanya gak dimakan. Nah kalau mengikuti yang ini, mengikuti hadis riwayat Muslim ini, yang enak itu sodakoh yang sangat dibutuhkan, membantu orang lain. Kalau sodakoh tidak membantu orang lain kayak kondangan itu kan, ya usahakan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan kan bukan kue basah saja itu. Ya mungkin dikasih mentahan, mungkin juga kasih kue garingan yang gak mudah berbau atau gak mudah basi. Oh ini gak ngikuti tradisi, ini namanya ngikuti nafsu ini, ikuti nafsu. Padahal dibuang-buang. Ini fakta ya, bukan cerita atau dongeng. Ini fakta. Kalau sudah banyak hajatan, banyak acara kondangan, biasanya kalau kue atau berkatnya itu sama, maka pasti dibuang-buang, pasti itu. Karena apa? Karena sudah tidak mampu untuk makan. Dikasihkan tetangga, tetangganya juga punya. Kasihkan ayam, ayamnya sudah tuwuk ya, sudah tuwuk. Hadis yang ke-11, wa an Abi Syurahin Huwailid bin Umar al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ujarrihu haqqad dha'ifain. Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah mohon perlindungan kepadamu dari dosa mentelantarkan haknya orang dua yang lemah, ad-dha'ifaini. Siapa? Al-yatim wal mar'ah. Jadi Rasulullah ini sangat berlindung kepada Allah Ta'ala dari perbuatan mentelantarkan dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Wa makna ujarrihu ulhikul jaroha. Maksudnya di sini, maksudnya hadis di sini adalah Rasulullah ini minta perlindungan perbuatan dosa, dosa menyia-nyiakan haknya orang anak-anak yatim dan orang perempuan. Wa uhazziru min zalika tahziran balighan wa azjuru anhu zajran akidak. Rasulullah kemudian mengatakan, saya betul-betul memperhatikan atau memberi peringatan yang sangat luar biasa, dan saya betul-betul mencegah kepada siapapun agar supaya tidak menyia-nyiakan haknya orang lemah dua ini, yaitu yatim dan orang perempuan. Tapi hadis ini harus dipakai oleh kaum laki-laki, tidak boleh dipakai oleh orang perempuan. Kalau orang perempuan yang pakai hadis ini atau anak yatim yang pakai hadis ini, maka bisa jadi pemerasan menggunakan hadis. Nanti ngomong yang yatim dan yang perempuan, Rasulullah ini loh ya serius betul agar supaya memberikan hak-haknya anak yatim dan perempuan. Mencegah orang yang mentelantarkan anak yatim dan perempuan. Yang ngomong anak yatim dan orang perempuan. Nah ini namanya salah pasang. Bisa jadi pemerasan menggunakan hadis. Atau bahasa lebih kasarnya lagi, pembegalan menggunakan hadis. Jadi hadis ini ya dipakai oleh orang laki-laki, jangan dipakai orang perempuan. Kayak kemarin itu hadisnya tamu, jangan menggunakan hadisnya tuan rumah. Hadisnya tuan rumah tidak boleh menggunakan hadisnya tamu. Kalau sampai begitu berarti salah pasang itu namanya. Akhirnya salah faham, dan itu juga disebut perselisihan yang tidak didasari dengan ilmu. Jadi menggunakan hadis itu menggunakan dengan cara yang benar, harus tepat sasarannya, harus tepat
pada posisinya, jangan salah pasang. Kalau hadisnya ya sahih, tuan rumah ada hadisnya sahih tuh. Tapi kalau salah paham, salah pasang bisa jadi pemerasan. Sama ini juga hadisnya sahih ya. Tapi kalau sudah salah pasang bisa jadi masalah. Hadis yang ke-12. An Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qala ra'a Sa'du anna lahu qala Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum rahul Bukhari. Di sini Sa'ad ini mempunyai kelebihan daripada yang lain. Sa'ad pernah menang dari peperangan, kemudian Sa'ad juga mempunyai harta lebih banyak daripada yang lain. Kemudian Sa'ad ini merasa agak aneh gitu ya, agak merasa lebih unggul, agak merasa lebih penting, lebih mulia daripada yang lain di bawahnya. Kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Jangan begitu halnya di sini, berartian tidak, bukan apakah, tapi berartian tidak. Kalian ini tidak ditolong oleh Allah menjadi menang dalam peperangan, kemudian tidak diberi rezeki yang banyak oleh Allah, illa bidu'afaikum, kecuali berkahnya orang-orang lemah kalian. Jadi orang lemah itu, orang miskin memberikan berkah kepada orang lain sehingga menjadi menang dan sukses. Intinya hadis ini, kita ini sukses ya. Sukses apa saja ya? Sukses jadi tokoh, sukses nyalek, sukses menjadi pemimpin, sukses menjadi lomba menang, dan juga kita banyak rezekinya menjadi orang kaya. Ingat loh ya, menurut hadis riwayat Bukhari, di sini adalah karena berkahnya orang miskin. Makanya tidak usah sombong, apalagi menghina orang miskin. Apalagi ketika ada orang miskin di sekeliling rumah kita, kita ini tidak mau membantu. Padahal kesuksesan kita, kekayaan kita semuanya itu berkahnya orang-orang miskin. Sama ya. Orang alim ya, orang keramat ya, orang banyak jamaahnya itu sama. Itu berkahnya orang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak dianggap oleh orang lain menurut manusia. Makanya hati-hati ya, jangan sok-sokan karena kita punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, jamaah yang banyak, kemudian menyepelekan orang miskin. Menurut hadis riwayat Bukhari yang ada di sini, semua kesuksesan, baik itu berbentuk pangkat atau jabatan, baik itu harta yang kita miliki, semuanya itu berkatnya orang-orang miskin. Makanya orang miskin itu kuncinya orang sukses ya. Sukses gitu memang berkat barokahnya orang miskin. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.